Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ya, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan babul hadanah, bab tentang pengasuhan ya. Jadi kita sudah membahas tentang pengasuhan, bahwa yang paling pantas mengurus anak kecil yaitu ibunya selama belum nikah. Lalu setelah itu urutan kedua bibinya, setelah itu ayahnya, setelah itu kalau ayahnya tidak ada, hakim menunjuk kerabatnya yang ada kebaikan, yang punya kesolehan. Nah, setelah anak ini memasuki usia tamyiz, dia diberikan pilihan untuk memilih ibunya atau ayahnya. Dan kalau tidak ada juga di antara kerabatnya yang bisa mengurusnya, maka siapapun bisa mengurusnya kalau memang punya kepantasan dan kesolehan. Ini pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk bab baru, pembahasan baru, yaitu Kitabul Bai', kitab tentang jual beli. Imam Asy-Syaukani panjang sekali ini, jadi potong-potong aja kita. Iya, maksimal. Ya, Kitabul Bai', kitab tentang jual beli. Al-mu'tabaru fihi mujarradut taradi walau bi isyaratin min qadirin 'ala nutq. Wala yajuzu bai'ul khamr wal maitati wal khinziri wal asnami wal kalbi was sinnur wad dami wa asbil fahl wa kulli haram wa fadlil ma'i wa ma fihi ghararun kasamaki fil ma' wa habalil habalah wal munabadah wal mulamasah wa ma fid dar'i wal abdil abiq wal maghanimi hatta tuqsam wa thamari hatta yasluha wa sufi fil dhahr wasamani fil laban wal muhaqalah wal muzabanah wal muawamah wal mukhadara wal urbun wal asir ila man yattakhidhu khamran. Nah, di sini ya, panjang dibaca. Ya, udah kita bahas Bapak. Jadi kita sampai pembahasan menjual asir jus anggur kepada orang yang akan menjadikannya minuman khas. Ya, kita bahas pertama kata Imam Asy-Syaukani, al-mu'tabaru fihi mujarradut taradi walau bi isyaratin min qadirin 'ala nutq. Jual beli yang diakui. Jadi suatu jual beli dianggap diakui dengan semata-mata saling ridho. Ridwan. Jual beli yang diakui kalau ada keridhaan. Suatu jual beli bisa diakui dengan semata-mata adanya saling ridho ya. Walaupun berupa isyarat dari orang yang sanggup berbicara. Waalaikumsalam. Jadi jual beli yang diakui yaitu adanya keridhaan, dengan semata-mata adanya keridhaan itu diakui walaupun berupa isyarat dari orang yang sanggup berbicara. Ya, artinya Bapak, kalau ada orang yang tidak bisa bicara, lalu ya kan, jelas itu sah ya kan, kalau memang ada orang misalkan pembeli bisu ingin membeli suatu barang kepada penjual yang bisa bicara, dia kan nggak mungkin ngomong kan, maka apa yang dia lakukan? Pakai syarat kan, saya beli ini misalkan, ini jelas sepakat boleh, cuma yang jadi masalah bagaimana kalau yang beli ini bisa ngomong tapi dia cuma menunjukkan nih, oh itu 10.000. Nah, ini Bapak yang menjadi pembahasan. Maka kita baca dulu kenapa Imam Syaukani menyatakan yang diakui jual beli yang diakui
adalah jual beli yang semata-mata ada keridhaan. Artinya dengan semata-mata ridho itu sudah diakui jual beli tersebut, walaupun cuma dengan syarat. Ya. Kita baca apa alasannya. Falikaunihi lam yarid ma yadullu ala ma'tabarahu ba'du ahli ilm min alfadhin makhsusah. Karena tidak adanya dalil yang menunjukkan harus adanya kalimat khusus tertentu yang disebutkan oleh para ulama. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan mesti ada kalimat tertentu, kalimat khusus dalam masalah jual beli sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Artinya gini, dalam masalah jual beli nggak ada dalil yang harus khusus, misalkan bi'tuka, saya menjual ini kepadamu, qabil itu nggak ada lafal demikian secara khusus. Artinya nggak ada ketentuan kamu jual beli harus gini, kalau tidak jual belinya tidak sah. Tidak ada aturan seperti itu. Jelas Bapak ya? Kata Imam Syukani, kenapa yang diakui jual beli itu semata-mata dengan keridhaan walaupun berupa isyarat dari orang yang bisa mengucapkan? Karena tidak adanya dalil yang menunjukkan mestinya suatu jual beli dengan kalimat tertentu sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama. Kenapa demikian? Karena sebagian ulama menyatakan jual beli itu harus ada ini, ijab qabul istilahnya. Saya beli ini ya. Maka ini pendapat sebagian ulama gitu. Makanya bai'ul mu'athah ya seperti dan dia misalkan udah tahu harganya, iya langsung kasih uang. Menurut sebagian ulama, diantaranya mayoritas ulama Syafi'iyah, yang kayak gini nggak sah. Makanya kalau dipraktekkan di zaman sekarang di supermarket kan kayak gitu kan? Iya. Apa ada pembeli, saya beli ini, kasirnya menjawab, iya saya terima pembeliannya. Ada Bapak? Nggak ada kan? Maka kalau kita ngikutin pendapat mereka, mayoritas ulama Syafi'iyah yang sebenarnya halal, nggak sah. Gimana? Harus ada kabul. Nah, maka itu pendapat sebagian ulama, kita hargai. Namun untuk menyatakan ini sah tidak sah butuh dalil ya, dan sayangnya tidak ada dalil yang mewajibkan demikian. Jelas Bapak ya? Tidak ada dalil yang menyebutkan demikian. Ya, ini kata Imam Asy-Syaukani. Kata Imam Syukani, fa inna la nunkiru annal bai'a yasihhu dzalik. Kami tidak mengingkari bahwa saya jual beli sah dengan ucapan saya jual ini kepadamu, saya terima barangnya begini. Saya nggak mengingkari demikian, kata Imam Syukani, bahwasanya jual beli tersebut sah, nggak saya ingkari, nggak saya tolak. Wa inna man niza' fi qauli la yasihhu illa biha. Akan tapi yang jadi titik pembicaraan, jadi perseteruan, perselisihan di sini, yaitu apakah itu sah atau apakah hanya itu yang sah atau bisa selain itu. Kalau masalah ucapan saya jual ini kepadamu, yang beli jawab ya saya terima, ini sah tidak? Sah. Para ulama sepakat ya. Imam Syukani pun nggak mempermasalahkan itu, cuma yang dipermasalahkan kalau menyatakan bahwa itu syarat sah. Nah ini baru timbul masalah, dari mana menyatakan bahwa itu syarat sah. Jelas Bapak ya? Dan pendapat yang benar tidak disyaratkan demikian berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, illa antakuna tijaratan antaradi minkum. Wahai sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antaradi minkum. Hai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta di antara kalian secara batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian secara batil dengan cara yang zalim, cara yang tidak dibenarkan. Akan tapi hendaknya berdasarkan jual beli karena dasar ridho, suka sama suka. Nah ini menunjukkan syarat sah diterima jual beli yaitu apa? Keridhaan. Kalau sudah ada keridhaan maka jual belinya sah. Walaupun tidak ada perkataan secara khusus, misalkan saya jual ini ya saya terima, atau pembeli misalkan saya beli misalkan HP ini, penjualan jawab ya saya terima, nggak mesti begitu. Nah Bapak ya, yang penting adanya apa? Keridhaan itu.
Jelas Bapak? Padalla dzalika ala anna mujarradi taradih wal manat wala budda min ad-dalalati ala bil lafz aw bi isyaratin aw kinayatin bi ayyi lafzin waqa' wala ala ayyi sifatin kan wa bi ayyi isyaratin mufidah hasal. Ya intinya ayat tadi menunjukkan yang dengan semata-mata keridhaan itu sudah sah. Jadi nggak perlu ada lafal tertentu atau isyarat tertentu. Kalau memang udah dipahami, ngomong syarat atau apapun, maka itu sudah pas. Yang penting adanya apa? Keridhaan, rela, suka sama suka. Itu juga berdasarkan hadis lain, Nabi SAW sabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibatin min nafsi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan dari dirinya, kecuali dengan hati yang lapang, hati yang senang. Jadi misalnya saya beli ini, gimana harganya 1 juta HP ini, ya dah dari itu ya udah, itu udah halal. Tapi kalau tidak ridho tetap dibeli, pokoknya segini, ini tidak halal, tidak sah jual belinya. Jelas Bapak ya? Jadi yang jadi patokan keridhaan, bukan dengan kalimat tertentu. Ya ini pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang ada ya. Jelas Bapak? Maka dari sini menunjukkan bai'ul mu'athah tadi, jual beli cuma dengan ngasih ini tanpa ada ucapan, ini jual beli yang sah. Walaupun mayoritas ulama Syafi'iyah menyatakan tidak sah. Tapi kenyataannya di Indonesia kan katanya mayoritas Syafi'iyah kan mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi pernah masuk ke supermarket enggak? Kalau pernah masuk supermarket berarti gimana itu, kata mereka ini tidak sah, tapi mereka beli berarti dianggap sah ya. Yaitu menunjukkan Bapak, kita tidak mengikuti, tidak fanatik kepada person tertentu, orang tertentu, ulama tertentu. Yang jadi patokan adalah dalil. Kita mengikuti orang kalau memang dalilnya kuat. Kalau nggak kuat ya kita cari pendapat yang lain yang kuat gitu. Jangan jumud, jangan istilahnya kaku sama satu pendapat ulama, walaupun kita lihat dalilnya lemah atau dalil nggak ada. Yang ini ulama, yang lain ini dalilnya ada dan lebih kuat. Maka yang kita pilih yang lebih kuat ya. Dan itu tidak dianggap melecehkan atau istilahnya apa, merendahkan ulama yang kita ini tuh, apa yang kita tuju ini. Misalkan dalam suatu masalah saya lihat pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat Imam Abu Hanifah, lebih kuat pendapat Imam Abu Hanifah. Lalu saya ikut pendapat Imam Abu Hanifah. Apakah dengan itu saya merendahkan Imam Syafi'i? Tidak ya. Kita bukan merendahkan, tapi kita lihat di antara pendapat ini mana yang lebih kuat dalilnya. Dan itulah sikap seorang muslim yang seharusnya dalam menghadapi perbedaan pendapat di antara ulama ya. Jangan kita fanatik buta kepada siapapun, kepada imam siapapun, dan kepada syekh siapapun, atau kepada ustadz siapapun. Jadi sebagaimana kita tidak boleh fanatik buta kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik, kita juga tidak boleh fanatik buta kepada Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau ulama lain yang belakangan ini ya. Kalau kita boleh milih mau fanatik sama ulama belakangan atau dahulu, lebih bagus mana? Ulama terdahulu, mereka ilmunya lebih luas, banyak, lebih luas kan dibandingkan ulama belakangan. Tapi yang jadi masalah, kita Ahlus Sunnah bukan orang-orang yang fanatik buta kepada siapapun ya. Kita hanya fanatik kepada Rasulullah SAW. Hanya Rasulullah saja sosok yang nggak perlu ditanyakan dalilnya apa, ya nggak? Kalau Rasulullah melakukan sesuatu, apa yang ditanya? Wahai Rasulullah, dalilnya apa? Enggak kan? Karena perbuatan Rasulullah adalah dalil, ucapannya ada dalil. Tapi kalau ulama, apakah semata-mata melakukan sesuatu, oh ini dalil? Tidak. Semata-mata mengucapkan sesuatu, oh ini dalil? Enggak. Ucapan ulama tidak bisa dijadikan dalil, justru membutuhkan dalil. Nah ini kaidah Bapak ya, kaidah yang penting. Sekali lagi, ucapan ulama sehebat apapun tidak bisa dijadikan dalil, justru membutuhkan dalil ya. Jadi nggak bisa ya dalam satu masalah, kenapa kamu cara sholatnya begini? Oh karena kata Imam Syafi'i. Nggak bisa. Kenapa kamu sholatnya begitu? Karena kata Imam Malik. Loh, Imam Malik bukan Nabi, Imam Syafi'i bukan Nabi. Jadi bagaimana? Saya sholat begini karena Nabi begini gitu. Atau
saya sholat begini karena kata Imam Syafi'i begini berdasarkan hadis ini, nah itu nggak masalah. Tapi kalau semata-mata karena ngikutin orangnya, nah ini tidak layak ya Bapak ya. Ya kita lanjut. Jadi jual beli yang diakui, nah, suatu jual beli dianggap diakui dengan semata-mata keridhaan, walaupun berupa isyarat dari orang yang sanggup berbicara. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wala yajuzu bai'ul khamar wal maitati wal khinzir wal asnam. Ya ke sini. Asnam tapi itu. Tidak boleh menjual minuman keras, bangkai, babi dan patung. Tidak boleh menjual minuman keras, khamar, bangkai, babi dan patung. Ya, ini ada 4 jenis barang yang tidak boleh diperjualbelikan, terlarang diperjualbelikan, yaitu minuman keras, bangkai, babi dan patung. Ya, minuman keras artinya segala sesuatu dalam hadis seperti kullu ma askara minal fahuwal khamar, setiap segala sesuatu yang membuat mabuk maka itu khamar, fahuwal khamar. Artinya mau namanya bir ini, mau namanya itu, kalau memang bikin mabuk itu namanya khamar. Faqalilu wa katsiru haram, kata Nabi. Baik sedikit maupun banyak haram diperjualbelikan. Jelas Bapak ya? Jadi mau namanya bir ini, bir itu, pokoknya kalau bikin mabuk itu tidak boleh diperjualbelikan. Itu namanya khamar. Hah? Ya segala yang seperti khamar bisa itu diharamkan. Ya. Lalu berikutnya tadi bangkai. Bangkai itu artinya hewan yang meninggal mati dalam keadaan tidak disembelih menurut syariat, tidak disembelih sesuai dengan aturan syariat. Ya artinya seperti misalkan hewan ini matinya dengan dipukul atau dijatuhkan dari tempat tinggi atau dimasukkan ke dalam air panas, katanya kan ada seperti itu kan, sampai mati. Nah ini bangkai, kalau mati bangkai ya, harus disembelih dengan aturan syariat, mengucapkan bismillah. Kalau tidak mengucapkan bismillah juga jadi bangkai, baik pelakunya muslim maupun ahli kitab. Ya. Dua. Oh nanti mungkin pembahasannya nanti Pak, urutan keberapa nanti akan kita bahas tentang menjual ini perasan anggur untuk orang yang akan menjadikan itu minuman keras. Jadi masih nanti Pak. Ya kita tunda yang itu ya. Kita bahas dulu yang khamarnya dulu, minuman keras dan bangkai ini. Jadi bangkai itu Bapak, pokoknya segala sesuatu yang meninggalnya tidak tanpa disembelih dan tidak sesuai dengan aturan syariat ya. Nah itu lalu khinzir, babi jelas, semua babi dari rambutnya, dagingnya, darahnya nggak boleh diperjualbelikan. Begitu juga asnam, patung Bapak. Berarti yang membuat patung Ustaz? Ya, patung aja udah terlarang, apalagi menjualbelikannya. Boneka kan? Apa? Boneka berupa apalah binatang atau apa. Ya pokoknya patung dalam jenis apapun nggak bisa dihitungkan ya. Patung Karena kain tuh kan, atau tempat kain. Manekin tuh manekin. oh itu kan bisa dihilangkan kepalanya Pak. Artinya jangan sampai dalam bentuk seperti Tidak pakai kepala. oh nggak masalah. Itu kan untuk ini nggak masalah. Yang dilarang itu memang yang ada kepalanya, nampak seperti makhluk hidup gitu. Nah seperti itulah yang terlarang ya Bapak ya. Kepala itu. Iya. Iya. Yang penting nggak ada kepalanya, gimana cara? Iya. Kepalanya aja. Iya. Jilbab itu. Ya gimana caranya lah biar nggak ada kepalanya, kan itu. Enggak, maksudnya badannya nggak ada kepalanya yang Kepalanya dikasih aja untuk supaya Ya ini aja Ustaz, ini aja. dicontohkan Oh. jilbab. dari kepala sampai Atas. Udah ini aja. Yang jadi patokan sebenarnya kepalanya sih, Ini kepalanya. berarti ada kepala yang Iya, harusnya kepalanya disamarkan lah. Atau ditutup. Iya, disamarkan. Jadi jangan nampak seperti makhluk hidup, Pak Wah ya. Ini seperti makhluk hidup, Pak. ini memang Kita berdiri orang sama patung hampir sama. Iya itulah makanya. Jadi mukanya disamarkan. Karena kata Nabi SAW kan man sawwara suratan fid dunya
kulli fan yanfukhu fihi ruh wa laysa binafir. Dalam hadis Sahih Bukhari, siapa yang membuat gambar ini gambar makhluk bernyawa, maka dia akan dibebani tugas untuk menghidupkannya di hari kiamat. Padahal dia tidak bisa, ya kan? Iya. Dia nanti disuruh untuk meniupkan roh ke situ, ke gambar bernyawa yang dia buat itu, dan dia tentu saja tidak bisa. Artinya ini ancaman berat. Dalam hadis lain, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah, lafalnya al-musawwirun alladzina yudahiruna bi khalqillah. Manusia yang paling berat siksanya adalah orang yang membuat tandingan bagi Allah. Dalam ayat lain, musawwirun, yaitu para pembuat gambar makhluk bernyawa. Makanya bagaimana kalau misalkan orang memang suka membuat seperti itu? Datang seorang kepada Ibnu Abbas, dia ngadu, wahai Ibnu Abbas, saya dengar, dia udah dengar bahwa saya Nabi melarang membuat gambar bernyawa, tapi kerjaan saya memang Itu. gimana nih? Nah, kata Ibnu Abbas, kalau memang kamu mesti gambar saja pepohonan dan segala sesuatu yang tidak bernyawa. Dan Ibnu Abbas ngasih juga hadis Nabi bahwasanya as-surah ar-ras, yang namanya gambar itu kepala. Kalau kepala sudah dihilangkan, sudah tidak dianggap gambar makhluk bernyawa. Artinya kalau misalkan gambarnya tanpa kepala, maka diperbolehkan. Tapi kalau sudah seperti kepala, apalagi dalam bentuk patung, nah itulah yang itu apa menunjukkan nih, ilmu itu berarti masih belum banyak tersebar di tengah kaum muslimin. Ya, masih banyak sesuatu yang asing, Bapak. Jadi kayak gini mungkin sebenarnya kalau bagi orang terdahulu sesuatu yang diketahui, tapi sekarang itu udah kayak asing. Perkara yang seperti ini asing, padahal para ulama sepakat, Bapak, masalah patung sepakat haram. Apapun jenis patungnya. Iya, sepakat haram. Dari ulama 4 mazhab semuanya sepakat haram. Yang ada sedikit perbedaan pendapat gambar makhluk bernyawa. Kalau patung kan artinya ada bayangannya kan? Artinya gini, Bapak, ini kan ada bayangan kan? Iya, dimensi ya. Nah, ini sepakat haram. Yang terjadi perbedaan pendapat tuh kalau misalkan gambar makhluk bernyawa gini. Ini ada gambar manusia. Nah, ini bisa dibilang ada perbedaan pendapat, tapi bisa dibilang nggak terlalu nampak. Artinya apa? Hampir mayoritas ulama berpendapat itu haram. Yang membolehkan sebagian ulama Malikiyah, sebagian kecil. Hampir yang lainnya rata-rata sepakat itu haram. Apalagi dalam bentuk itu. Ya, okay. Mungkin ini dianggap aneh. Ya itulah karena orang itu, masyarakat itu sudah jauh dari ilmu. Jadi ketika melihat yang ini, masa sih? Mungkin aja kan? Karena jauh dari ilmu, melihat kayak gini, mendengar berita, masa kayak gitu haram? Ya karena jauhnya mereka dari ilmu. Makanya Bapak, kita tuh sudah masuk ke zaman asing istilahnya, zaman gurbah. Kita udah ahlu sunnah itu asing. Orang yang mempraktikkan sunnah itu asing. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi. Jadi orang berpegang teguh pada agamanya, dalam hadis al-qabidhi 'alal jamar, seperti orang yang memegang bara api. Mau dilepas nanti gimana kan? Tapi ini pegang panas. Ya ini artinya harus sabar. Jadi karena apa? Makin dekat dengan hari kiamat, orang itu makin jauh dari ilmu. Maka kalau misalkan sampaikan hadis-hadis, mereka masa sih? Gitu. Terus gimana? Apakah tidak kita sampaikan? Sampaikan aja. Yang penting kita tidak maksa kan? Iya. Ya enggak? Kecuali kalau maksa orang, kamu harus gini. Enggak. Kita sampaikan ini hadisnya, dan ini pendapat para ulama begini. Terserah orang murid atau enggak, bukan urusan kita. Nah, supaya apalagi ini kan kita memang belajar kan, bukan sengaja membahas tema tertentu supaya bikin ributan. Enggak, kan sesuai urutannya. Nah, supaya nah itu jadi penjelasan Imam Syaukani, tidak boleh menjual khamar, bangkai, babi dan patung. Apa dalilnya? Imam Syaukani menyebutkan pada hadis Jabir fi sahihain, berdasarkan hadis Jabir dalam Sahih Bukhari Muslim wa ghairihima, dan selainnya, annahu sami'a sallallahu alaihi wasallam yaqul, Jabir mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamr, minuman keras, bangkai, babi dan patung. Allah sudah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan patung.
berarti 4 ini nggak boleh diperjualbelikan. Jelas Bapak? Ya, itu insya Allah jelas ya. Kan khamar udah jelas. Pokoknya segala sesuatu yang memabukkan dianggap khamar. Ya. Mau dari bentuk dari anggur kah, dari kurma kah, dari apa, pokoknya memabukkan. Karena ada sebagian ulama kufah menyatakan kalau yang dari apa namanya? Nabis. Nabi itu dari Perasan anggur. perasaan anggur katanya enggak haram. Kalau yang lain haram enggak. Pokoknya segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Itu dikategorikan khamar. Tapi dijual nggak? Hmm? Anda lihat di Facebook dijual nggak? Nah, zaman sekarang. Dijual tuh. Kalau satu yang haram jelas-jelas ini ada kok yang jual. Ya itu Bapak ya, itu 4 jenis barang yang tidak boleh diperjualbelikan: minuman keras, bangkai, lalu babi dan patung. Ya. Terus gimana solusinya kalau misalkan sudah terlanjur beli? Ya sudah, tinggal solusinya Bapak. Kalau misalkan yang sudah terlanjur beli, misalkan khamar, ya buang aja. Ya. Terus yang kalau bangkai, kubur saja, ya kan? Itu dibakar aja. Babi kubur juga. Lalu kalau patung, nah patung mungkin kalau kepalanya dihilangkan masih bisa dimanfaatkan, atau patung dibelah-belah lalu dimanfaatkan untuk yang lain, untuk misalkan fondasi bangunan. Kalau patungnya Dari batu ya. ya semacamnya, intinya bisa dimanfaatkan. Kalau udah terlanjur beli bisa dimanfaatkan. Yang penting di ini ya, nggak ada bentuk-bentuk gitu. Nah itu. Lalu berikutnya. Jadi di sini Imam Syaukani masih menyebutkan beberapa jenis barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Lalu berikutnya kata Imam Syaukani, wal kalbi wasinur. Begitu juga tidak boleh menjual anjing dan kucing. Anjing dan kucing tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Apa dalilnya? Nah ini Imam Syaukani menyebutkan, wa amma ada mujawaz bai'il kalbi wasinur falima fi sahihain wa ghairihima min hadits Ibnu Mas'ud qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb. Adapun tidak bolehnya menjual anjing dan kucing itu berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan selainnya. Artinya hadisnya banyak Bapak. Dari hadis Ibnu Mas'ud, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil hasil dari penjualan anjing. Jadi kalau ada orang jual anjing, nggak boleh hasil penjualannya diambil. Nggak boleh. Misalnya kayak gini, Sat. Beli makannya. Apa? Beli makannya aja. Makanya untuk Anjing yang lain lah atau kucing lain lah. Diambil kucing. melihara anjing maksudnya. Ya kan kita pelihara anjing kan atau kucing lah. Ya. Kemudian Hah? diambilnya, Hah? diambilnya terus kasih uang untuk beli makannya aja. Kayak gitu. Dikasih ke siapa maksudnya? Pemiliknya? Iya, gitu. Itu sama enggak? Mengembalikan nama makanan. Ya. Ya Kan, gini Bapak, masalahnya kenapa nggak boleh menjual kan biasanya kayak gitu, Sat. Karena kita dilarang melihara anjing Bapak. Bahkan sebagai hadis, orang yang melihara anjing akan berkurang pahalanya sebesar 2 kirot setiap hari. 2 kirot. 1 kirot seperti bukit Uhud. Oh iya Ustaz. Tentang hadis yang boleh memelihara anjing untuk berburu. Oh, itu ada lain lagi. Bagaimana mengkompromikan itu? Enggak, ya memang dalam hadis sebutkan illa kalbasaidin, kecuali anjing untuk berburu. Ya. Jadi nggak mengurangi kalau Enggak, kalau memang ada hajat itu enggak. ya boleh boleh gaya-gaya Atau dibutuhkan seperti apa, misalkan penjagaan. menjaga Ya, tapi kalau nggak ada hajat, karena sebagian orang kan cuma untuk hobi aja kan. Nah ini hati-hati. Pahalanya setiap hari berkurang 2 kirot. 1 kirot seperti bukit Uhud. Besar apa kecil Pak? besar lah. Bayangkan, setiap hari berkurang pahalanya sebesar 2 bukit Uhud. Kalau pahalanya sehari dapat 4 bukit Uhud, dikurangi 2 lumayan 2 kan? Tapi kalau dia pahalanya cuma segini, dikurangi 2 bukit Uhud, minus kan? Nah, maka Bapak rugi. Orang kayak gitu nggak dapat, malah dapat dosa banyak ya. Maka nggak usah melihara itu untuk apa, hobi dan semacamnya. Kecuali untuk ini, untuk apa? Berburu itu memang ada pengecualian Nabi. Di sini disebutkan oleh apa, Imam Asy-Syaukani juga. Ini katanya, nah Rasulullah SAW anta menil kalbi sinur. Setelahnya kalau salah. Jadi kata beliau dalam hadis, kecuali anjing untuk berburu, maka itu dikecualikan ya. Jadi selain itu nggak boleh. Sekedar untuk
bermain bersenang-senang. Ya. Kalau melihara kucing karena hobi enggak orang barat itu. Enggak, kalau kucing enggak. Kalau kita beli kucing anggoran itu Enggak. karena melihara. Enggak. Nah ini Bapak, tadi kan katanya Mas Syokani nggak boleh jual beli anjing dan kucing ya. Kalau dalil tentang larangan beli menjual beli anjing kan ada kan? Soal kucing bagaimana? Nah ini Mas Syokani menyebutkan. Jadi hadisnya dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wasin-nur. Nabi melarang mengambil hasil penjualan anjing dan kucing. Jadi kucing pun jangan diperjual belikan Bapak ya. Jelas Bapak ya. Dalam riwayat An-Nasai disebutkan nah Rasulullah SAW antamal kalbi ila kalbasaidina, itu tadi Rasulullah melarang mengambil penjualan dari hasil menjual anjing kecuali anjing untuk berburu. Nah, ya berarti tadi Bapak yang masalah kucing ini itu pun dilarang. Ini meliharanya kan Pelihara boleh, tapi jual belinya ya. Tapi ini perlu kita ketahui para ulama beda pendapat ya. Jadi supaya kita tahu wawasan kita luas. Mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat boleh jual beli kucing ya. 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, 4 mazhab ya, dan beberapa ulama menyatakan boleh. Terus bagaimana dengan hadis ini? Atau mereka hadis ini bukan berarti Rasulullah melarang, bukan berarti haram, tapi sekedar istilahnya bimbingan aja. Istilahnya karahatut tanzih. Apa bahasa Indonesia karahatut tanzih? Membenci tapi bukan karena mengharamkan, tapi dalam rangka ini aja, membimbing aja. Bimbing peringatan aja. Ya, supaya artinya umatnya mengambil yang lebih baik gitu istilahnya. Jadi Rasulullah melarang bukan haram katanya, tapi dalam rangka bimbingan aja, kalau bisa cari yang lebih baik. Cari kerjaan lain lah. Ya, jangan jual itu. Iya. Pak, ini pendapat jumhur. Dan ada lagi sebagian ulama yang gabung dengan jumhur, mereka menyatakan larangan menjual kucing ini maksudnya itu kucing yang buas seperti anjing, kadang kucing yang liar yang nggak bisa dikendalikan, atau kucing yang nggak ada manfaatnya sama sekali, sekedar untuk itu aja. Nah ini pendapat jumhur, tapi kata Imam Al-Baihaqi semua alasan itu nggak ada dalilnya. Makanya kita ngikutin lahiriah hadis, Nabi melarang, ya hukum asalnya apa larangan Nabi? Haram. Ya makanya pendapat yang kuat haram, dilarang, dan itu pendapat Daud Al-Zahiri. Zahiriyah. Jadi walaupun Zahiriyah mungkin dianggap ganjil, tapi kalau memang dalil mereka kuat ya kita ambil Bapak ya. Jadi pendapat yang kuat ya, saya pribadi meyakini pendapat Zahiriyah dalam hal ini bahwa saya jual beli kucing dilarang. Bapak ya, jelas ya. Terus bagaimana kalau kita pengen punya kucing? Ya minta aja sama orang. Kalau misalnya ada orang yang punya kucing, kamu masih pelihara kucing ini enggak? Ada lebih enggak? Misalkan. Iya lebih nih, udah saya ambil ya, nggak masalah. Tapi kalau jual beli jangan. Saya kayak gini saat diambilkan ini uang biaya makannya yang dulu kan udah besar. Biasanya kayak gitu Sat. Itu kayak jual beli. Iya kan kayak jual beli kan. Namanya siasat itu. Biasanya kayak gitu. Ini lah Siarnya nggak usah Bapak ya. Ini Kau di pengali nanti ke beli pusat. Alah. Iya, ya ini aja kalau mau minta aja, nggak usah dibeli Bapak ya. Jelas Bapak ya. Jadi kalau misalnya kita butuh kucing ya minta aja kepada orang punya. Ini kepake nggak kucingnya? Kalau nggak saya pelihara, ya udah. Dengan itu udah sah, boleh kita manfaatkan. Jelas Bapak? Ya kucing, jadi kesimpulannya bagi pecinta kucing, nggak usah beli kucing, mintalah kepada pemilik kucing. Dengan itu selamat dari larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? ya. Mau kucing anggora, Kucing yang mahal itu sudah. Kucing yang penyakitan, Ada kucing. pokoknya umum, ya. Ya kalau kita ngikutin pendapat jumhur selesai, ya udah boleh. Mau kucing anggora, kucing apa, pokoknya kucing yang dilarang bagi mereka kucing yang berbahaya. Ini sama dengan anjing-anjingnya sendiri. Itu anggota. Ya, cuman kalau bedanya anjing kan mengurangi pahala kita kan. Nah tapi kalau kucing nggak mengurangi pahala. Cuman kalau kita butuh kucing jangan beli, itu aja pokoknya. Kita minta kepada orangnya. Ya. Itulah pemborosan kalau menurut saya. Pemborosan kayak gitu ya. kucing di luar itu jangan biar kita tangkap, kita ambil dari simpan di rumah itu. Takut si orang. Boleh. Dapat pahala, dapat pahala. Kita kalau ngasih makan kucing dapat pahala.
ngasih minum kucing berpahala. Banyak Islami banyak nih Pak. Ya, selamat galau Ustaz Nadi. Mainkan lah. Banyak yang terlantar Islami Pak Sunari. Diangkat aja ke rumah. Pak Anu banyak panen. Sudah ada satu saya. Oh, masya Allah. Ya, insya Allah itu berpahala ya. Pokoknya memberi makan minum kepada makhluk yang masih hidup itu perbuatan yang berpahala. Itu makhluk hidup, hewan, kucing, anjing, apalagi manusia. Loh, masih makan anjing berpahala? Iya berpahala. Lah emang kenapa? Yang nggak boleh itu melihara, bukan ngasih makan. Jelas Bapak. Dan kita nggak boleh bunuh anjing. Berarti menyakiti anjing kayak di jalan-jalan tuh berdosa. Boleh, kecuali kalau anjing mengganggu nggak apa-apa. Nggak ganggu, Ustaz. Ini dilempar atau apa. Tapi kalau anjingnya nggak mengganggu kita, nggak boleh kita mengganggu anjing. Ya lagi. Diracun. Karena ada seorang ulama, saya lupa ulama Abu Kilabah atau siapa, dia sedang berjalan bersama muridnya, tiba-tiba ada anjing di depannya. Murid langsung kata guru, kenapa kamu ngusir dia? Dia kan nggak mengganggu kita. Berikan dia haknya untuk jalan. Bayangkan, Bapak. Lihat seorang ulama gitu menyaksikan anjing, dia nggak mengganggu, dia mau lewat tiba-tiba diusir. Nggak boleh kayak gitu. Artinya dia punya hak untuk jalan, kita punya hak untuk jalan. Jangan saling ganggu. Toleransi. Gitu. Kalau kasus saya ada anjing tetangga suka hidup di baring-baringnya di teras rumah saya kotor, sekarang di situ. Ya janganlah, diusir aja. Saya lempar ke batu begitu. Ya artinya kalau ada hajat ngusir nggak masalah, lempar atau apa. Tapi kalau nggak ada hajat jangan. Artinya ini kan jalan umum. Kayak ulama tadi kan jalan umum. Dia lewat ya biasa aja dia lewat. Saya main di rumah saya baring itu jadi anak saya, jadi saya kasar yang itu dia nggak di situ lagi. Iya, ya intinya kalau ada kebutuhan untuk ngusir nggak masalah, dengan lempar kah, dengan diusir nggak masalah. Tapi kalau dia di tempat umum kita usir nggak boleh, karena itu hak dia untuk berjalan. Jelas Bapak ya? Habis waktunya. Hampir. Ya, mungkin cukup ya. Jadi sampai sini dulu. Jadi termasuk barang atau jenis barang yang diharamkan diperjualbelikan yang sudah kita bahas. Pertama apa? Khamar, minuman keras, bangkai, babi, patung, anjing dan kucing. Ya, insya Allah sisanya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.